sosialisasi pengurusan berimbang dan cuci tanah. Terima kasih tentunya kepada Bapak Kades dan Bapak BPD karena telah mensupport kegiatan kita hari ini. Nah, di sini telah hadir bersama kita para narasumber dari BPN Indonesia. Di sebelah sana ada perwakilan PI Babel, Bapak Yogi serta timnya. Nah, kalau yang untuk Bangka Barat ini ya perwakilannya Bapak Muharram ya. Bapak Ragil ya. Kemarin bintang tamu aja Bapak Ragil. Ini Pak Muharram. Iya. Nah, ini narasumber utama kita hari ini itu dari tim FUP PI, Bapak Yanto dan Bapak Mufti ya. Nah, mereka ini tuh expertnya di bidang pemuka. Jadi silakan ditanyain aja, jangan malu-malu, nanti diajak diskusi aja. Bapak-bapaknya mau nanya apa aja. Karena sampel kanannya udah dibawa semua kan bapak-bapak ya? Sudah. Nah, ya. Nanti langsung ditanyain aja. Langsung aja ya. Coba ya. Nah, sekarang kita langsung dengerin aja lah sosialisasi dari Bapak yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak. Pagi. Pagi. Siap. Oke bapak-bapak sekalian, pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya yang mungkin hari ini pagi ini enak pak yang mendung-mendung tidur nih. Kalau ada kegiatan lain pak biasanya pak? Orang kampung. Jadi pak kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini ada mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Amin. Kalau kata pepatah itu pak, kalau tak kenal maka tak apa pak? Saya. Nah, kalau disayangkan enak pak ya? Enak, apalagi disayang cewek. Itu pak maksud saya pak. Jadi izinkan kami pak buat memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Gianto pak. Kalau dari nama sudah tahu pak yang mau mana pak? Yang cewek. Iya pak, pasti bukan uang Bangka. Nah, jadi kami berdua Pak dengan Mas Mufti, kami adalah agronomis dari tim mobil uji tanah Pupuk Indonesia. Jadi kami hari ini ditemanin sama tim penjualan dari Pupuk Indonesia di Bangka Belitung, wilayah Bangka. Hari ini Pak tujuan kami di sini ingin bersilaturahmi dan juga ingin berbagi sedikit informasi Pak. Jadi informasi yang kami ingin sampaikan itu mengenai tanah. Sebelumnya Pak, bapak-bapak di sini sudah pernah uji tanah Pak? Belum. Sama sekali Pak? Belum. Kompak ya? Belum semua ini? Belum semua, Pak. Nah, jadi Pak, nanti kita akan uji tanahnya. Tadi ada sampel tanah ada Pak? Ada. Kasih nih Pak, bawa Pak. Kasih ke Mas Mufti, kasih nama. Enggak muat. Beri nama dong, namanya itu tukar. Ya. Oh, ada namanya. Sama ayam hitam. Ada. Ayam mau ayam. Ayo nanti jumping. Yuk manis. Kecil. Kita di sini Apa? berdiskusi aja Pak ya. Tadi minum anu ayo. Mulai minum Apa Pak? Untuk teman-temannya dulu. Dibutul, mau tulis dibutul. Tidur. Nah, dibutul. Mana ini udah. Semua. Obat dua kan apa? Semua Pak, apa Pak? Nanti di Pak. Bapak ada. Kenalan dulu. Jangan ditutup. Yang Lila moyang. Lila moyang. Lila yang. Ditulis Pak, nanti lupa Mas. Oh iya. Yang lila yang. Kebanyakan ini orderan ini. Lila yang. Alah, rah. Tim. Spidol atau kan spidol. Oh, ini atau yuk, tulisnya 0102 melak. ketika orang kawal dari Bangka gak pernah ngecek tanah itu. Atau yuk kan dua lokasi berarti. Tulis nama deh 0102. Membuat apa satu lokasi. Belakang rumah aku benda. Udah Pak, aman semuanya? Aman. Aman Pak ya? Nggak ada lagi Aman Pak? lah ada kita yuk. Oke, sambil kita nunggu hasil tanahnya Pak, kita diskusi dulu Pak. Yalah. Bapak-bapak di sini ada yang mau ditanyakan nggak Pak sebelumnya Pak? Satu, mengenai tanah. Tadi nanya kamu pupuk mahal.
Ya, Mas Yandi, tolong. Kemarin lah ditanyakan ke Pupuk Indonesia. Gimana? Untuk daerah kita ini Pak, khususnya Pak, pertanyaan. Kenapa Pak? Pertanyaan siapa Pak? Kenapa? Jenis tanahnya itu, jenis tanah apa sebetulnya? Ah itu. Umumnya lah, terutama di sini. Oke, jenis tanah ya Pak. Kalau dilihat dari sini kayaknya Tanah asam. iya. Tapi nanti Oh kering tidak bisa kok. kita ini memang rata-rata kalau yang sawit itu asam Pak. Kenapa Pak? Karena biasanya itu karena memang tanahnya yang asam. Yang kedua karena pemakaian pupuk kimia dan pestisida kimia. Yang ketiga bisa karena air yang pH-nya asam. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan tanah kita tadi asam. Nah, lalu untuk solusi dari tanah asam itu kita harus menggunakan apa Pak? Kapur, dolomit. Selama ini pakai dolomit ya Pak? Pakai. Kalau yang pakai berapa banyak Pak? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Berapa banyak Pak? Macam-macam, ada yang 2 kilo. Oh, Satu pohon. Pohon 2 sampai 3 kilo. Udah bagus Pak. Yang lain? ada yang 2 ada, rata-rata 2. 1,5 ada, tergantung lah. Tapi Kalau saya ngisi kapurnya itu Pak, dolomit itu lihat besar kecil sawitnya. Kalau yang kecil kan dikit. Waduh. Yang besarnya banyak. Nanti yang besar itu dikit kan nggak mencukupi dia makan. Jadi sini kami luruskan dulu Pak ya, Ya. bahwa kapur itu bukan untuk tanamannya, melainkan untuk tanahnya. Jadi untuk menentukan dosis kapur itu bukan dilihat dari besar kecilnya tanaman, tapi dilihat dari pH tanah. Cara ngecek pH tanah itu bisa pakai alat. Ada alat yang ada Pak yang colokan, ya. yang pH meter. Ada lagi alat yang PUTS, perangkat uji tanah sawah ataupun perangkat uji tanah kering. Ada lagi yang pakai alat ini Pak. Jadi itu memang harus kita cek dulu untuk menentukan dosisnya. Karena dosis untuk kapur pertanian itu adalah sebanyak 1 ton Pak per hektar untuk meningkatkan 1 pH tanah. Itu untuk meningkatkan 1 pH tanah Pak. Jadi kalau misal pH tanah yang baik untuk tanaman itu di angka 6,5 sampai 7. Jadi kalau misal tanah Bapak itu pH-nya 5 atau 4, berarti butuh berapa angka itu Pak? 5 misalnya, ke 7 berapa Pak? 2. 2. Berarti butuh berapa banyak Pak? 2 angka lah, belum butuh 2 angka. 2 ton. Oh. Ya. Oh, 1 angka 1 ton. Ya. Jadi bukan dilihat dari besar kecilnya tanaman, melainkan dari pH tanahnya. Tapi kalau Bapak mau ngasih pupuk makanan untuk tanaman NPK, itu lihat dari besar kecilnya tanaman. Semakin besar tanaman, semakin banyak butuh makan. Semakin kecil tanaman, semakin sedikit pupuknya. Jadi ini jangan sampai salah ini Pak ya. Ya, salah kaprah nih. Hati-hati karena itu ngaruh juga Pak kalau kita salah menentukan dosis. Itu untuk kapurnya. Lalu juga kita perlu yang namanya organik Pak. Di sini sudah pakai organik belum Pak? Sebenarnya mau dimalamin dulu Pak. Lebih bagusnya itu. Punya saya itu langsung saya aduk, langsung saya pasang. Sebenarnya mau dimalamin 1 malam katanya. Itu katanya. Itu namanya kita perlu namanya pembusukan atau difermentasi dulu Pak. Jadi kalau misalnya kotoran hewan atau pupuk kandang tadi itu masih mentah, itu bisa berpotensi mendatangkan penyakit. Makanya harus dimasakkan dulu
ciri-ciri organik yang sudah masak apa itu Pak? Kita fosfatnya 8%, kaliumnya 18%. Kalau untuk sawit itu ada juga Pak NPK formula khusus untuk sawit. Mana kandungannya 13,627. Ada magnesiumnya juga plus boron juga. Jadi dari Pusli juga ada. Mungkin sampai sini Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau nanya. Ada. Kulit Pak. Ya, yang ini Kulit. ZA kan? Ya. ZA dengan SP36 itu kalau seumur sawit 2 tahun masih kecil, bagus nggak digabung. Ya. Saya ini nggak jadi makanan, ini nggak jadi pupuk. Makanya tadi Katanya tadi muak, saya salah diri tadi dah. Tak pakai anu tadi. harusnya Tak dibenamkan. pakai baco. Yuk. Tuh, kalau sudah dibenamkan aman Pak. Aman dia. Bapak langsung berhadapan sama ketua Gapoktan. Nah, ya. Oke Pak, kalau kita bicara non subsidi, Iya. non tuh bisa langsung beli ke distributor langsung. Hmm. Ada di Bangka Tapi Ya. kalau beli ke kita itu tidak bisa. Oh. Kalau subsidi itu bisa, kita bisa melakukan pengangkatan. Yang penting di sini ada RDKK-nya dulu. Ada usulan inputan RDKK-nya dulu. Nah, kalau nanti ada inputan RDKK-nya, nanti kita bisa bantu nanti untuk proses pengangkatan kios buku subsidi atau yang kita sebut sekarang namanya PPTS. Untuk persyaratannya nanti juga akan kami infokan. Kalau misalkan memang sudah pasti dan akan benar-benar mau nanti menjadi PPTS buku bersubsidi. Oh. Syaratnya yang paling utama sih harus punya akta notaris. Akta notaris. Kemudian ada KTP, NPWP, surat pernyataan. Nanti untuk surat pernyataan itu bisa dari kami, nanti bisa kami bantu. Iya. Nah, untuk komoditas pupuk subsidinya yang bisa mendapatkan pupuk subsidi, yang pertama itu ada 10 komoditas yang bisa mendapatkan pupuk subsidi. Itu padi, jagung, kedelai. Yang kedua bawang merah, cabai, bawang merah, bawang putih. Untuk yang tanaman perkebunannya kopi, kakao, tebu, dan singkong. Tak ada dah komoditi kita. Dasar. Singkong tadi Pak. Ketika nanti Oh. misalkan memang Tapi ada kapasitas seberapa lah usulan paling? RDKK-nya terkait 10 komoditi tadi, itu boleh nanti Oh, iya bisa lama. mengajukan jadi kios subsidi nanti. Bisa. Ada Nak syarat. bina. Komoditi tadi Pak namanya ada. Rata-rata sawit di sini. Kalau sawit belum sebab untuk sementara ini sawit belum.